Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Powerbank ini untuk menjelaskan topik bahasan kita dalam mata ajar keperawatan komunitas 2 dalam topik ASKEP atau asuhan keperawatan komunitas, khususnya dalam agregat usia anak dan remaja, usia anak sekolah dan remaja. Oke, yang perlu kita pahami, topik ini dalam tujuan untuk beberapa capaian pembelajaran untuk mahasiswa. Yang pertama adalah kita akan mengetahui masalah kesehatan yang umum terjadi pada agregat tersebut, kemudian bagaimana sebenarnya status kesehatan mempengaruhi prestasi sekolah, kemudian jadwal imunisasi untuk anak, khususnya anak sekolah dan remaja, kemudian tren mortalitas dan cedera yang sering terjadi pada anak usia sekolah dan remaja, serta program dan layanan formatif dan preventif ini akan coba kita diskusikan nanti. Sebelum ke topik pembahasan, saya perlu sampaikan sebenarnya agregat itu apa, karena istilah ini akan sering ditemukan dalam konsep asuhan keperawatan komunitas, meskipun untuk nurse general istilah ini belum begitu banyak untuk dibahas atau digunakan. Lebih banyak agregat ini pembahasan untuk nurse spesialis. Nah, kita lihat dulu bahwa agregat itu merupakan hasil proses agregasi. Apa itu agregasi? Sebenarnya dia merupakan pengumpulan sejumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu, atau sejumlah tumbuhan atau binatang yang merupakan suatu kesatuan dalam kelompok yang lebih besar. Mungkin beberapa terminologi di sini kurang begitu nyambung dengan bahasan kita ke depan, akan tetapi harapannya ini menjadi gambaran. Jadi dengan adanya definisi ini atau terminologi ini, kita akan memahami bahwa setiap agregat maka memiliki setiap perkembangan yang dengan karakteristik khusus, di mana mereka membutuhkan pendekatan yang berbeda. Tidak hanya pendekatan yang berbeda, mereka memiliki masalah yang berbeda, kemudian butuh intervensi dan teknik yang berbeda juga, serta pelayanan yang berbeda. Termasuk bagaimana untuk mengevaluasi dari masing-masing agregat itu juga berbeda. Misalnya antara kelompok usia anak dengan kelompok usia lansia sudah pasti akan berbeda. Ada indikator pencapaian yang harus kita tetapkan sesuai dengan agregat masing-masing. Ini pembagian usia atau pengkategorian usia. Ada beberapa sumber, mungkin kita coba lihat dari Depkes RI tahun 2009, kita bisa lihat dari masa balita sampai masa manula. Sedangkan dari WHO ada beberapa kategori usia lansia, khususnya kita bisa lihat usia lansia pun dibagi menjadi 3 kategori. Lanjut usia 60-74 tahun, kemudian usia tua sampai usia sangat tua, atau biasanya ada yang menyebutkan early elderly, middle elderly, sama late elderly. Nah, ini mungkin nanti yang untuk kelompok lansia bisa lebih dibahas lebih dalam. Di sini ada pengkategorian baru dari WHO yang perlu kita lihat. Ini mungkin sekedar intermezzo saja karena di Indonesia belum sepenuhnya bisa digunakan. Saya pertebal di situ rentang usia 18 sampai 65 tahun itu masih tergolong usia pemuda. Jadi yang mbah-mbah kita umurnya 60 tahun ke atas itu mereka masih pemuda. Kenapa WHO kemudian membuat batasan umur yang terbaru ini? Karena batasan umur ini melihat dari aktivitas usia tersebut. Seperti kita sering lihat zaman sekarang usia 60 ke atas pun masih banyak yang produktif. Sekarang kita coba lihat usia anak sekolah dan remaja, atau kalau kita ingin mencari artikel-artikel di jurnal penelitian terkait dengan isu ini, kita bisa mencari dengan terminologi school age atau adolescence. Usia-usia ini biasanya akan banyak sekali artikel-artikel penelitian yang terkait. Nah, kita perlu melihat bahwa anak-anak yang sekarang berusia sekolah ataupun remaja, mereka adalah orang tua, pekerja, pemimpin, dan pengambil keputusan di masa yang akan datang. Sehingga perlu kita perhatikan pula bahwa masa depan mereka tergantung pada pencapaian dari tujuan pendidikan yang saat ini mereka jalani.
Nah, perlu kita perlihatkan, maksudnya kita perhatikan sekolah sukses, sekolah mereka atau pendidikan mereka sukses tergantung dari kesehatannya. Artinya berjalan beriringan. Ketika mereka dalam kondisi sehat, biasanya akan lebih menunjukkan prestasi belajar yang lebih bagus. Ini beberapa banyak penelitian yang sudah menunjukkan. Kemudian jumlah remaja, ini fakta bahwa menunjukkan jumlah remaja usia 10-15 tahun itu hampir 2 kali lipat jumlah total balita. Nah, kita perlu perhatikan juga akses perawat sekolah seperti apa, sebenarnya berefek nggak terhadap kesehatan mereka, karena kemudian ternyata berkaitan dengan berbagai aspek terkait dengan anak usia sekolah dan remaja. Nah, ini beberapa masalah kesehatan yang umum terjadi pada anak usia remaja. Namun satu kita perlu perhatikan menjadi highlight saya ya, bahwa masalah yang umum terjadi pada remaja tetapi sering kita sepelekan, yaitu masalah emosi. Apalagi kalau kita mengingat kembali bagaimana usia remaja identik dengan emosi yang labil. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka membutuhkan perawatan dalam hal apa, itu melihat beberapa masalah-masalah kesehatan ini. Ada beberapa masalah yang sering muncul tadi, maka kita perlu melihat beberapa program kesehatan yang bisa dijalankan pada komunitas usia remaja dan anak sekolah pastinya ya. Yang pertama, imunisasi. Mungkin perlu membaca beberapa literatur yang mungkin sekarang sudah ada beberapa terbaru vaksin yang dibutuhkan untuk anak usia sekolah dan anak usia remaja, mungkin SD, SMP, dan SMA. Nah, di sini kita perlu perhatikan, mungkin hanya beberapa saja yang saya sebutkan di sini. Ada hepatitis, tetanus, MMR, pneumonia, dan TB. Ini mungkin yang masih jarang menjadi bahasan, karena kalau di Indonesia sudah menjadi, beberapa sudah menjadi imunisasi wajib. Kemudian pelayanan pendidikan dan sosial, nah ini cuci tangan, kemudian masalah pendengaran ini yang sering kita terlupakan ya. Kalau perawat turun ke sekolah tidak hanya untuk mengecek kesehatan tinggi badan dan berat badan, tapi semestinya masalah pendengaran, kemudian juga mungkin penglihatan yang perlu kita periksakan pada anak usia sekolah dan remaja. Beberapa mungkin bisa dilihat ya, termasuk program pencegahan. Kalau kita lihat masalah yang sering muncul pada anak usia sekolah dan remaja, salah satunya adalah cedera atau injury. Nah, maka kita juga perlu menjalankan program-program kesehatan yang terkait dengan pencegahan cedera pada anak usia sekolah maupun anak usia remaja. Kesehatan lainnya silakan nanti kalau setelah membaca ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah ini yang tadi saya sampaikan ya, screening penglihatan, pendengaran, pertumbuhan dan perkembangan tinggi badan berat badan tadi, termasuk konseling dan krisis intervensi. Ini kita perlu bangun sekarang dengan banyaknya kasus-kasus pembunuhan anak usia remaja ke anak sekolah, kemudian pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu merupakan masalah yang sering kita sepelekan. Nah, maka sekarang pelayanan-pelayanan kesehatan tidak akan jauh-jauh dari konseling emosional dari remaja, misalnya sebagai community health nurse atau perawat komunitas, apa yang bisa kita jalankan perannya. Di sini kita lihat ada yang pertama, edukator, komunikasi dan mengajar, kemudian advokat dan penghubung, manajer sumber daya. Jadi di sana ada sumber daya apa, siapa, bisa diberdayakan sebagai apa. Sebagai contoh tadi kita sempat menyinggung sedikit terkait dengan perawat sekolah. Nah, sejauh ini kan lebih dikenalnya dokter cilik di sekolah-sekolah di UKS. Nah, mungkin kita perlu mulai mengenalkan kalau di US itu namanya, kalau di textbook yang memang basicnya dari sana, perawat sekolah sudah sering diperkenalkan. Ini yang mungkin di Indonesia perlu diperkenalkan juga. Kalau sekarang kita pernah mendengar ada namanya percil, perawat cilik. Nah, itu mungkin juga program yang kadang perlu kita perkenalkan ke masyarakat, bahwa anak-anak juga perlu dikenalkan peran profesi perawat dalam upaya untuk membangun kesehatan, termasuk fasilitator, kemudian kolaborator. Ini mungkin tidak jauh dari peran-peran kita sebagai perawat.
Apa persyaratan mendasarnya? Yang pertama, perlu tahu karakteristik populasi. Ini pentingnya konsep dalam asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama adalah mengkaji. Kita harus tahu dulu karakteristik populasi yang kita hadapi. Kemudian singkirkan stereotip bahwa beberapa persepsi mungkin akan berbeda dengan persepsi orang lain. Jadi menghindari kesalahpahaman tentang populasi tersebut. Kemudian tahu kebutuhan populasi sebagai dasar intervensi setelah mengkaji, dianalisis kira-kira kebutuhannya apa dan ada sumber daya apa di situ. Itu menjadi modal kita untuk memberikan intervensi keperawatan. Terakhir, lihat populasi dari agregat perspektif pelayanan kesehatan masyarakat yang menekankan proteksi dan promosi serta pencegahan penyakit. Kembali kepada konsep promosi kesehatan ya, proteksi, promosi, dan prevensi. Materi pemicu dari saya, selebihnya nanti kita coba mendengarkan diskusi dari kelompok yang mendapatkan topik askep pada usia remaja. Kalau ada yang belum dipahami atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan dipertanyakan pada diskusi di pembelajaran online kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.